Ya, ini umurnya 4 bulan kemarin sudah kita bisa buahkan teman-teman. Di buahan pertama ini kita sudah lumayan banyak menghasilkan buah. Nah, ini baru menggunakan sistem tralis 1 teman-teman ya. Sistem tralis I ya. Apalagi kita nanti kalau modifikasi dengan sistem tralis Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pengangguran BKS. Teman-teman, Bapak Ibu semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Diberikan kelancaran dalam aktivitasnya dan diberikan rezeki yang halal, berkah serta melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berikan sedikit penjelasan nih. Kenapa sih cabang sekunder harus dibatasi teman-teman ya. Setidaknya itu ada 4 alasan kenapa cabang sekunder dari pohon anggur kita harus dibatasi teman-teman. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jika teman-teman merasa suka dengan konten seperti ini, konten tentang budidaya tanaman anggur, tips dan trik cara menanam anggur, silakan teman-teman like video ini, subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan di sini juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Semoga rezekinya makin lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ada 4 alasan kenapa cabang sekunder kita harus dibatasi teman-teman. Ya, yang pertama kenapa cabang sekunder kita harus dibatasi. Yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan cabang tersier teman-teman ya. Jadi cabang yang tumbuh di batang sekunder ini ya, seperti ini ya. Ini kan cabang sekunder. Cabang yang tumbuh di cabang sekunder ya, ini seperti ini namanya cabang tersier. Nah, salah satu fungsi dari kita pembatasan cabang sekunder adalah untuk mempercepat pertumbuhan cabang tersier teman-teman ya. Dimana cabang tersier ini adalah tempat produksinya buah dari pohon anggur kita teman-teman ya. Jadi itu adalah alasan pertama kenapa kita harus segera membatasi cabang sekunder kita teman-teman. Oke. Alasan kedua kenapa kita harus batasi cabang sekunder kita, yaitu adalah untuk mempercepat pembuahan teman-teman ya. Jadi kita bisa hitung rata-rata pertumbuhan pohon anggur itu normalnya ya antara 5 cm sampai 10 cm per harinya teman-teman, jika pohonnya subur ya. Nah, artinya bisa dihitung jika 5 hari, jika 10 hari artinya sudah 50 cm teman-teman ya. 10 hari 50 cm, 20 hari itu udah 1 meter ya. Berarti 1 bulan setengah paling lambat itu udah 2 meter. Nah, itu cukup untuk menumbuhkan cabang sekunder kita dalam 1 bulan teman-teman ya. Artinya kita bisa hitung pertumbuhan batang primer 1 bulan, terus lanjut lagi sekundernya 1 bulan. Nah, maka dari itu kenapa saya bisa membuahkan pohon anggur di umur 3 sampai 4 bulan aja teman-teman, karena saya segera membatasi cabang sekunder pohon anggur saya teman-teman ya. Jadi itu kenapa alasannya pohon anggur kita cabang sekundernya dibatasi, yaitu untuk mempercepat pembuahan teman-teman. Semakin cepat kita batasi, akan semakin cepat cabang tersier kita tumbuh ya. Ini cabang tersier tumbuh. Artinya ketika cabang tersier ini tumbuh ya, dan nanti sudah sebesar sedotan minimal atau sebesar pensil, itu udah siap dibuahkan teman-teman ya. Jadi otomatis jika ini dibatasi cabang sekunder, itu otomatis pertumbuhan akan lari ke cabang tersier teman-teman.
seperti itu. Jika kita biarkan batang sekundernya itu akan lama tersiernya membesar ya, itu akan memperlambat lagi kita untuk membuahkan pohon anggur kita teman-teman. Oke, alasan yang ketiga kenapa kita harus batasi cabang sekunder kita adalah untuk menghemat tempat teman-teman ya. Jadi saya rata-rata menanam anggur menggunakan sistem tralis ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk bisa menampung banyak varian di kebun anggur saya teman-teman. Contoh di depan kita ini pohon anggur ini panjang cabang sekundernya hanya 180 cm teman-teman ya. Jadi dengan lahan 180 cm kita bisa menanam satu varian pohon anggur itu tanpa harus makan tempat yang banyak atau luas teman-teman ya. Jadi dengan lahan terbatas itu kita bisa segera bisa membuahkan pohon anggur. Oke, alasan yang keempat kenapa kita harus segera batasi cabang sekunder kita adalah untuk memaksimalkan produksi teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat kebun anggur di luar negeri itu ya seperti ini teman-teman, modelnya tralis ya, model tralis 1 atau 2 meter dia panjangnya, tapi produksinya banyak sekali teman-teman. Kita ambil contoh pohon anggur kita yang di sini Gorsby ya, ini umurnya 4 bulan kemarin sudah kita bisa buahkan teman-teman. Di buahan pertama ini kita sudah lumayan banyak menghasilkan buah. Nah ini baru menggunakan sistem tralis 1 teman-teman ya, sistem tralis I ya. Apalagi kita nanti kalau modifikasi dengan sistem tralis Y, artinya nanti ke kiri dan ke kanan ada percabangan tersiernya. Ini akan 2 kali lipat lagi produksinya dari anggur ini teman-teman. Nah jadi itu alasannya kenapa kita harus batasi cabang sekunder kita ya, untuk memaksimalkan produksi buah anggur kita teman-teman. Coba teman-teman bayangin jika kita tidak batasi batang sekunder kita teman-teman, ini pohonan akan tumbuh kemana-mana, tumbuh liar, dan akan banyak sekali batang percabangan yang tumbuh. Nah itu akan menghabiskan nutrisi teman-teman ya, dan bisa jadi pohon itu tidak akan pernah berbuah. Saya juga udah punya konsumen ya mengalami kasus yang saya ceritakan ini. Jadi dia itu tidak peduli dengan percabangan pohon anggurnya. Alhasil dalam waktu hampir 1 tahun teman-teman, itu pohon anggurnya tidak pernah berbuah, padahal itu adalah pohon anggur yang sangat-sangat mudah dibuahkan. Nah ketika saya langsung tangani ya, langsung saya arahkan dan saya langsung turun tangan untuk membentuk percabangannya, alhamdulillah pohon anggurnya langsung berbuah teman-teman ya. Jadi itu adalah alasan keempat kenapa kita harus batasi cabang sekunder kita ini, sekunder pohon anggur kita, yaitu untuk memaksimalkan produksi buah anggur kita teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pengangguran PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.